Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran biologi dengan materi ruang lingkup biologi bagian 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan. Oke, pada materi kali ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Biologi merupakan bidang ilmu yang cakupannya sangat luas. Karena ruang lingkup yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Baik itu dari tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan atau kaitannya dengan ilmu lain sebagai ilmu campuran atau terapan. Organisasi kehidupan yang paling sederhana dimulai dari tingkat molekul. Molekul dibentuk oleh atom-atom yang berikatan. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya misalnya pada komponen penyusun membran sel. Di sini terdapat molekul-molekul seperti protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lainnya. Organisasi kehidupan tingkat yang kedua adalah tingkat sel. Ilmu biologi yang mempelajari tentang sel disebut sitologi. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Ada beberapa makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri satu sel saja. Ini yang disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Misalnya bakteri. Kemudian ada juga makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau yang dikenal dengan makhluk hidup multiseluler. Misalnya seperti manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Setiap sel memiliki organel sel atau bagian-bagian sel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi kesimpulannya, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisme di dunia ini tersusun atas sel-sel yang saling berintegrasi, membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup, baik itu makhluk hidup tingkat uniseluler maupun organisme multiseluler. Nah, anak-anak, sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau mengamati jaringan gabus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar. Dari situlah dia menemukan ruang kosong atau yang dikenal dengan selula. Organisasi kehidupan tingkat yang ketiga adalah tingkat jaringan. Ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan disebut dengan histologi. Jaringan terbentuk dari kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kumpulan sel-sel ini nantinya bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke afektor. Organisasi kehidupan tingkat yang keempat adalah tingkat organ. Organ sendiri adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsinya yang sama. Contohnya, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda-beda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Ilmu biologi yang mempelajari tentang organ dikenal dengan istilah organologi. Selanjutnya, tingkatan yang kelima adalah tingkatan sistem organ. Sistem organ terbentuk dari kumpulan beberapa organ
yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh sistem organ pada manusia. Misalnya di sini ada sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem koordinasi, dan sistem pencernaan. Misalnya pada sistem pernapasan, sistem organ pernapasan di sini terdiri dari beberapa organ. Misalnya mulai dari hidung, kemudian laring, ada tenggorokan, ada batang tenggorok, cabang-cabang batang tenggorok, paru-paru, dan alveolus. Tingkat organisasi kehidupan yang keenam adalah tingkat individu. Individu ini adalah bagian atau kumpulan dari beberapa sistem organ yang akan saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu sehingga memiliki fungsi sebagai organisme atau individu yang berdiri sendiri. Contoh individu misalnya seorang manusia, seekor gajah, seekor semut, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan berikutnya adalah tingkat populasi. Terbentuknya populasi akibat dari kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat. Habitat itu adalah tempat hidup suatu makhluk hidup dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Bapak akan memberikan contoh populasi, misalnya pada populasi manusia. Berarti terdiri dari kumpulan manusia yang lebih dari satu, bisa 2, 3. Nah, itu bisa disebut dengan populasi. Contoh yang lain misalnya populasi semut, berarti terdiri dari lebih dari satu semut. Organisasi kehidupan berikutnya adalah tingkat komunitas. Nah, sebenarnya komunitas ini adalah hasil dari kumpulan populasi-populasi yang berbeda-beda yang menempati suatu wilayah tertentu. Dibentuk oleh berbagai macam jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Nah, secara garis besar, komunitas dibagi menjadi dua. Komunitas akuatik, terdapat di laut, danau, sungai, parit, ataupun kolam. Dan komunitas terestrial, terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, misalnya kebun ataupun sawah misalnya. Bapak kasih contoh misalnya komunitas sawah, berarti terdiri dari beberapa populasi. Misalnya di sawah ada populasi tanaman padi, ada populasi bekicot, misalnya ada populasi ikan sawah, dan lain sebagainya. Organisasi berikutnya adalah tingkat ekosistem. Dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik atau lingkungan. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem misalnya ada ekosistem air kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan tingkat terakhir atau yang menempati tingkat yang paling tinggi adalah tingkat bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contohnya di dunia ini ada istilah bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain sebagainya.
Baiklah anak-anak, kita sampai di penghujung materi untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari mulai dari tingkat organisasi kehidupan paling sederhana sampai dengan tingkat organisasi kehidupan yang kompleks. Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.